kepadamu Tuhan. Take me deeper than my feet could ever
let we see your face. Oh Jesus. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. I will call upon your name, the name of Jesus. Keep my eyes above the waves, when oceans rise. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Thank you, Jesus. Ku percaya Kau Tuhan atas ku serahkan semua masa depanku, pun tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Dalam kebenaran-Mu sumber damai, di dalam jiwaku Kau Yesus yang hidup. Tiada yang mustahil bagimu. Setiap langkah, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya.
Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang kita ada bersama kembali di ibadah online pagi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, bulan ini GBI secara nasional sedang membahas tentang keluarga. Dan di tengah sharing ini saya menyisipkan satu tema khotbah tentang visi dan misi gereja kita, GBI Arauna Makassar. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya memberi judul khotbah pagi ini adalah Arauna, tempat Tuhan menampakkan diri. Mari kita membaca satu ayat sebelum membahas tentang visi dan misi gereja kita, saudara. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya saudara mengerti gereja seperti apa yang kita berjemaat dan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk visi dan misi gereja ini. Dalam Matius pasal 16, ayat 18 dan ayat 19, saudara, inilah definisi gereja menurut Yesus. Di ayat ini dikatakan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, saya sengaja kasih garis tebal untuk kita tahu bahwa yang mendirikan gereja adalah Tuhan sendiri dan juga kata jemaatku punya huruf besar, artinya Tuhan mendirikan gerejanya bagi dirinya sendiri. Dan tadi dikatakan kepadamu, kepada gereja, kepada jemaat, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Di ayat ini kunci kerajaan surga, kalau sudah membaca di terjemahan bahasa Inggris, maka dipakai kata bentuk jamak, kunci-kunci. Ada banyak kunci kerajaan surga yang Tuhan beri kepada kita. Dan dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, kata jemaat dalam bahasa aslinya dipakai kata eklesia. Ini merupakan sebuah kata umum pada zaman itu sebenarnya. Kalau saudara membaca di Kisah 19, saudara akan menemukan bagaimana akibat pelayanan Paulus, maka pengaruh yang begitu besar membuat orang-orang berbalik kepada Tuhan dan mereka meninggalkan penyembahan mereka yang lama. Orang-orang Efesus dan Asia Kecil atau yang kita sebut sekarang di Turki, pada zaman itu maka mereka menyembah Dewi Artemis atau Dewi Diana yang mempengaruhi begitu banyak kota. Ada penafsiran 39 kota yang di Asia Kecil itu dipengaruhi dengan penyembahan Dewi Artemis. Saya sempat mengunjungi Turki dan ke tempat di mana di kota Efesus itu masih ada. Saya menemukan bagaimana kuil Dewi Artemis, gambar Dewi Artemis, patung-patungnya masih ada sampai hari ini. Dan apa yang terjadi? Banyak orang datang kepada Tuhan, akibatnya Demetrius yang punya perusahaan membangun kuil Artemis, kuil-kuilan, itu mengalami kerugian begitu besar. Orang yang dulunya beli kepada dia kuil-kuilan, sekarang mereka tidak lagi. Akibatnya Demetrius membawa kekacauan di kota itu bersama orang-orangnya. Dan singkat cerita, orang-orang di kota itu terjadi kegemparan, maka mereka berkata, harusnya huru-hara ini diselesaikan di pengadilan atau kepada gubernur. Atau dikatakan di Kisah 19 ayat 9, jika kamu mencari sesuatu berkenaan dengan hal lain, maka semua itu dapat diselesaikan dalam sidang kota yang sah. Nah, sidang kota di ayat ini atau sidang rakyat, itu dipakai kata eklesia. Apa itu eklesia, saudara? Eklesia itu adalah dari kata ek dan kaleo, dipanggil keluar. Ek itu keluar, kaleo itu dipanggil. Kata ini untuk menunjuk sekumpulan orang yang memiliki hak kewarganegaraan yang sah, yang dipanggil keluar untuk menentukan nasib sebuah kota. Jadi ini sebuah sidang, sebuah dewan kota yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hak untuk menentukan nasib kota itu. Konon pada zaman itu eklesia itulah yang menyusun undang-undang, menentukan keputusan perang dan strateginya, atau memilih berdamai dengan pihak musuh, menyelesaikan hal-hal yang krusial yang dapat mempengaruhi situasi kota. Itulah eklesia. Saudara, eklesia adalah sebuah sidang, sebuah dewan kota. Dan Tuhan tadi berkata, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan eklesiaku. Kata jemaat, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata church, artinya gereja. Banyak orang ketika berpikir gereja, artinya mimbar, gedung, atau kegiatan agamawi. Padahal yang dimaksud dengan gereja
Dari kata eklesia tadi adalah sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Dan tahukah saudara, kalau Tuhan berkata aku membangun eklesiaku, membangun jemaatku, maka Dia sedang berkata aku membangun sekumpulan orang-orang yang diberi hak istimewa untuk menentukan nasib sebuah kota. Saudara, kita tidak sedang bicara tentang politik, tapi bicara tentang alam rohani, di mana gereja, jemaat yang Tuhan berikan seharusnya mempengaruhi sebuah kota menjadi lebih baik. Saudara, orang Kristen itu harusnya menjadi garam dan terang, jadi berkat, bukan jadi jerat, bukan membuat berat, saudara. Saudara masih ingat Yesus berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara membaca yang Yesus sebut Yerusalem itu sebuah kota, Yudea itu provinsi, Samaria itu sebangsa lain yang tidak kenal Tuhan. Dan sampai ke ujung bumi, pengaruh minimal sebuah gereja seharusnya adalah sebuah kota. Apakah kehadiran Arauna di kota ini menjadi berkat atau jadi jerat? Memberi pengaruh baik atau justru menjadi ragi bagi kota ini sehingga kota ini semakin gelap, semakin hancur, semakin tidak tertib, semakin berantakan karena kita tidak menjadi saksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gereja yang Tuhan dirikan, sebuah komunitas, sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Artinya menjadi sebuah komunitas yang mempengaruhi dan menjadi berkat. Saudara. Nah, sekarang saya membawa saudara kepada visi gereja ini. Dan ayat visi dan pernyataan visi gereja ini. Apa visi GBI Arauna, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kau tidak berjemaat secara on-site, mungkin kau ada di luar negeri, kau ada di tempat di mana kau berada, tapi kau berkomitmen beribadah bersama kami. Dengarkan visi gereja ini. Mari kita membuka ayat yang saya dapatkan satu kali ketika ada seorang hamba Tuhan mengkhotbahkan dari ayat ini, dan tiba-tiba ayat ini begitu kuat di roh saya sampai hari ini. Yaitu di Yesaya 58 ayat 12, dikatakan engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara, ada sebuah keprihatinan puluhan tahun yang lalu. Saya berpikir gereja tidak seperti hari-hari ini. Yang jadi jerat, membuat malu karena tidak menjadi berkat, tapi membuat berat banyak orang. Tidak menjadi kesaksian yang baik, tapi seringkali menjadi hal-hal kesaksian mempermalukan nama Tuhan. Kenapa saya kata mempermalukan nama Tuhan? Saudara, satu kali Yesus begitu marah. Karena bait sucinya dijadikan tempat berjualan, tempat mencari keuntungan. Dan Tuhan berkata, jangan jadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Apa itu penyamun? Perampok, orang-orang jahat. Kenapa disebut sarang penyamun? Yesus sampai begitu murka karena dijadikan sarang penyamun. Karena di tempat itu, di tempat sucinya Tuhan, orang-orang justru merencanakan yang jahat, merencanakan yang buruk. Mereka justru membuat pintu-pintu surga tertutup. Waktu saya mendengar ayat ini, terbersit Tuhan, gereja enggak seharusnya tidak seperti itu. Jadi sarang penyamun. Gereja perlu ditata ulang. Maka tadi ada kata membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Apa yang runtuh? Apa yang Yesus bangun, saudara? Gereja tidak seperti sebuah panggung pertunjukan. Saudara. Gereja seharusnya tidak menjadi tempat seperti sebuah tempat pasar, tempat berjualan, tempat mencari keuntungan. Gereja harusnya menjadi tempat Tuhan hadir, tempat orang datang mencari Tuhan, mengalami perjumpaan ilahi, dan hidup mereka dipulihkan, diubahkan sehingga mereka bisa menjadi terang bagi banyak orang. Oleh karena itu saudara, mari kita kembali ke ayat ini tadi dikatakan membangun reruntuhan. Apa yang runtuh dalam kehidupan gereja? Mari kita bangun ulang.
Dan dikatakan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Meletakkan dasar-dasar iman yang benar. Bahwa Tuhan itu esa. Bahwa hanya kepada Dia saja kita berbakti dan melayani. Berbakti dan mengabdi. Hari ini ada banyak orang tidak berbakti kepada Tuhan. Mereka hanya datang ke gereja. Mereka mengadakan upacara ibadah. Tapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa mereka beribadah kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang memperbaiki dasar iman yang diletakkan oleh banyak keturunan, oleh bapak-bapak iman yang memberi teladan bagaimana mereka hidup oleh iman, bukan hidup oleh apa yang kelihatan. Dan Alkitab berkata begini, engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni, supaya tempat itu bisa dimasuki oleh jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Setelah dari ayat ini muncullah visi membangun komunitas yang kuat, yang berpengaruh dan menjadi berkat. Itulah visi GBI Arauna Makassar. Membangun komunitas, kehidupan rohani yang kuat, ya bukan sekedar kita kuat satu ikatan, tetapi kita membangun kesatuan yang tidak kudus seperti zaman orang-orang di Menara Babel. Mereka membangun sesuatu tapi kesatuan yang begitu kuat sampai Tuhan begitu kagum dengan kesatuan ini. Tapi tidak mengerjakan visinya Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan, mereka hanya cari nama. GBI Arauna tidak boleh mencari nama. Kita harus menjadi berkat, menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang. Itu sebabnya visi ini membangun komunitas yang kuat, yang berpengaruh dan menjadi berkat. Saudara, dari ayat tadi ada muncul sebuah gambaran tentang gereja di hati saya. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, di ayat ini digambarkan Kristus sebagai kepala dan gereja atau jemaatnya sebagai tubuhnya. Dan tadi dikatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Saudara, kaki Kristus ada di tubuhnya. Dan tubuhnya adalah gereja. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kita kuasa, memberikan kita otoritas untuk membuat segala sesuatu ada di bawah gereja Tuhan. Artinya gereja harus menjadi komunitas yang berkemenangan, memberi dampak, mempengaruhi, dan menjadi berkat. Kita tidak ikut-ikutan dunia, kita tidak serupa dengan dunia. Harusnya dunia yang kemudian melihat gereja sebagai tolak ukur, menjadi sebagai standar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu merupakan lembaga ilahi sekaligus alat untuk menggenapkan seluruh rencana Allah bagi kehidupan di dunia ini dan juga bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan tidak punya instrumen lain, Tuhan tidak punya alat lain kecuali gerejanya. Saya begitu semangat kalau bercerita tentang gereja, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menaruh harapan yang sangat besar kepada gerejanya untuk gereja itu bisa memberi dampak dan mempengaruhi. Satu kali Tuhan berkata begini, kalau terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Saudara, kalau di kotamu ada begitu banyak kejahatan, di sekitar tempatmu ada begitu banyak kejahatan. Sesungguhnya, itulah cerminan keadaan gereja yang tidak menjadi berkat, tidak punya pengaruh, gereja yang mati. Saudara, kalau kita tidak memberi pengaruh, minimal di kantor kita, atau kepada sebuah kota sebagai sebuah gereja, maka sungguh menyedihkan bahwa kita menjadi garam yang tawar. Itu sebabnya, kalau garam itu menjadi tawar, dia tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Orang-orang yang menghina gereja, menghina kita, jangan sampai karena kita tidak jadi berkat, kita tidak hidup sebagaimana yang Tuhan mau, saudara. Nah, tadi ada kata kepenuhan, ya, di gereja adalah kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa itu kepenuhan? Waktu saya belajar, kata kepenuhan dipakai kata untuk sesuatu yang telah diisikan.
Dan ini menggambarkan sebuah kapal yang telah diisi atau diawaki dengan pelaut, pendayung, dan tentara. Kapal itu bisa bergerak sebagaimana mestinya, siap dipakai untuk bertempur, karena ada pelautnya, ada nahkodanya, ada pendayungnya, dan ada tentaranya yang ada di dalam di situ. Kapal yang sebagus apapun tidak diisi dengan awak yang seharusnya. Tentunya ini kapal perang, ada pelaut, ada pendayung, ada petempurnya, ada tentaranya. Ketika kapal itu tidak diisi, maka kapal itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kata tadi pleroma tadi juga dipakai untuk menggambarkan tubuh orang-orang percaya yang telah dipenuhi dengan kehadiran, dengan hadirat Tuhan, kuasa, kekayaan, dan kemuliaannya. Saudara, itu yang dimaksud dengan kepenuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah kepenuhannya Dia. Kita mengisi di mana yang seharusnya kosong. Dan dikatakan memenuhi semua dan segala sesuatu. Tuhan telah memberikan kuasa dan otoritas kepada gereja. Seharusnya gereja tidak hidup dengan biasa-biasa saja. Seharusnya gereja dipenuhi kuasa, dipenuhi wibawa ilahi. Bukan malah hal-hal yang mempermalukan Tuhan. Karena gereja adalah kepenuhan Kristus. Sehingga seperti Yesus berkata, siapa yang lihat aku, dia telah lihat Bapa. Lihat anak, lihat Bapa, Yesus anak. Itu gambaran ideal. Apakah dunia melihat kita dan kemudian mereka melihat kemuliaan Tuhan lewat gerejanya? Saudara, siapa yang lihat anak? Dia lihat Bapa. Kita anak-anak Tuhan. Apakah lewat hidup kita orang melihat Tuhan yang penuh kasih, penuh kekudusan, kebenaran, kesetiaan, atau sebaliknya ketika dunia melihat kita, yang kita lihat adalah hal yang mempermalukan. Yang terjadi bukan Tuhan Bapa dipermuliakan, Bapa dipermalukan karena kehidupan kita yang tidak menjadi saksi, saudara. Tuhan mau gerejanya menjadi berkat, mempengaruhi di semua bidang kehidupan, saudara. Bukan melalui kekuatan kita, tapi melalui kuasa dan otoritas yang Tuhan telah isikan, Tuhan telah penuhkan dalam hidup kita. Jangan sampai saudara cuma merasa hadirat Tuhan, tapi orang di sekitarmu tidak mengalami. Jangan sampai engkau merasa engkau punya kuasa, engkau punya berkat, tapi orang di sekitarmu tidak mengalami keberkatan itu. Mereka tidak mengalami, yang sakit tetap sakit, yang susah tetap susah. Tahukah saudara, ada kuasa yang tidak terduga dalam roh kita. Karena Roh Kudus berdiam di roh kita, menuntun kita, memberi kita urapan yang baru. Dan Alkitab berkata dia telah mengurapi kita. Lewat urapan itu, engkau bisa menjadi berkat. Engkau ketemu orang-orang depresi, orang-orang gelap hidupnya tidak punya tujuan. Dan ketika ketemu saudara, mereka merasakan ada sebuah getaran ilahi. Dan kemudian saya melihat hidupmu beda. Bisa tolong saya supaya saya bisa mengalami seperti engkau. Dan lewat hidup yang bersaksi, yang disertai dengan kuasa, engkau bisa berdoa buat mereka. Mereka mengalami kelegaan, mereka mengalami kekuatan baru karena Roh Kudus menyertai hidup saudara. Tadi kita belajar tentang visi, membangun komunitas yang kuat, yang berpengaruh dan jadi berkat. Ini sebenarnya visinya Tuhan. Bukan hanya untuk gereja kita, tapi untuk seluruh gereja. Karena gereja adalah garam dan terang, adalah kota yang tidak tersembunyi, kota yang ada di atas gunung. Hidup kita terlihat, kita adalah suratnya, surat Kristus yang terbuka. Seharusnya hidup kita memberi dampak, memberi pengaruh, karena hidup kita jadi berkat buat hidup mereka. Sekarang saya membuat saudara kepada misi, yaitu tugas yang harus dikerjakan oleh gereja secara umum dan oleh GBI Arauna. Apa misi yang harus dikerjakan, tugas yang dikerjakan? Yang pertama, tentu membangun tim pelayanan yang solid. Yang bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus, di mana di dalamnya karunia jawatan, karunia rohani lainnya, karunia manifestasi, berfungsi, bekerja secara penuh dan seimbang. Saudara, kalau kita di dalam tidak membangun tim pelayanan yang solid, tidak membangun kehidupan yang jadi berkat, maka kita susah mempengaruhi di luar. Itu sebabnya saudara, mari kita menjadi jemaat yang taat, jemaat yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai kebenaran, melebihi semua apapun yang sedang kita inginkan, melebihi semua perasaan dan apa yang sedang kita hadapi di kenyataan ini. Mari kita jadi orang yang setia, katakan setia. Tema gereja kita tahun ini adalah tentang kesetiaan. Dari kesetiaan Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang setia.
menjadi berkat, memberi pengaruh yang baik. Yang selanjutnya harus dikerjakan oleh gereja adalah menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, Tuhan itu mencari jiwa terhilang, domba terhilang, bukan domba yang di kandang. Gereja harus mencari domba yang sesat, bukan domba yang lesat, saudara. Kalau saudara memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang, maka saudara tidak akan menjangkau orang yang sudah ada di kandangnya, gembala lain. Yang kita kerjakan berarti orang-orang terhilang, orang-orang tidak berjemaat, orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang sedang mengembara hidupnya. Itu target jiwa-jiwa yang terhilang. Kita tidak menarik orang dari gereja lain. Saudara, kami GBI Arauna sangat mengasihi tubuh Kristus. Saya berulang kali berkata kepada jemaat, jangan tariki gereja, jemaat gereja orang lain. Cari yang terhilang. Orang terhilang yang belum kenal Tuhan, belum lahir baru, hidupnya masih rusak, hidupnya kacau. Itu yang kita cari, saudara. Saya sangat senang kalau tiba-tiba yang datang adalah orang-orang yang dicap sebagai para pendosa, ikut ibadah bersama Arauna. Wow, berarti saya berhasil. Kalau yang datang hanya orang-orang petualang, yang datang orang-orang yang hanya seperti pergi ke restoran, memang kelihatannya mereka tampilannya sangat bagus, mungkin mereka bisa memberi persembahan yang besar buat gereja kita. Tapi kalau mereka tidak bertumbuh dalam iman, tidak mengarah kepada Kristus, maka saya gagal. Keberhasilan gereja ini adalah ketika engkau mencari jiwa yang terhilang. Yang ketiga, menggembalakan domba-domba yang lelah dan terlantar. Itu sebabnya GBI Arauna dari awal. Gereja ini adalah gereja cell group. Sekalipun sangat berat untuk membangun cell group, saya terus berjuang. Puji Tuhan tahun ini ada 300% pembiakannya. Semoga terus bertambah. Muncul orang-orang pemimpin yang mengasihi Tuhan. Gembala-gembala cell group. Sehingga mereka bisa menggembalakan domba-domba yang lelah dan terlantar. Gereja ini rindu. Ada orang-orang yang bertumbuh. Jiwanya pulih. Mereka menjadi orang-orang yang kemudian melayani orang lain. Misi yang harus dikerjakan sebenarnya, mengutus jemaat membawa terang bagi Kristus kemanapun dan dimanapun mereka berada. Supaya Bapa dipermuliakan. Saudara, mengutus itu bukan dengan kata lain, memberi seperti kita lagi memerintahkan orang, tidak. Tapi bicara tentang hal-hal rohani. Bagaimana jemaat tahu persis mereka adalah utusan Allah di dunia di mana mereka berada. Di dunia kerja, di pernikahan, di masyarakat. Mereka utusan Allah. Mereka melihat diri dengan mulia. Beberapa bulan lalu saya sharing kepada salah satu leader. Kita perlu mengajarkan orang-orang melihat diri dengan mulia. Supaya mereka mengerjakan hal-hal yang mulia. Kenapa ada banyak orang yang kacau, sembarangan bicara, suka memfitnah, suka menjatuhkan, jahat, merugikan orang lain. Karena mereka sendiri tidak bisa melihat diri dengan mulia. Kalau mereka melihat diri dengan mulia, mereka bisa membawa terang Kristus kemanapun mereka berada. Saudara, lampu 100 watt dengan lampu 5 watt, sekalipun yang 100 watt, itu besar lampunya. Tapi kalau sudah putus, tidak nyala, maka lampu sebesar itu pun tidak ada gunanya. Lampu 5 watt tapi bisa menyala. Lampu kalau menyala biar kecil dari jauh kelihatan. Memberi pengaruh. Demikian juga saudara, kalau engkau jadi terang Kristus. Mungkin engkau tidak hebat. Tapi engkau jujur. Engkau berintegritas. Hidup tulus. Lurus hatinya. Maka engkau bisa mempengaruhi orang di sekitarmu. Tugas yang kita kerjakan adalah memberkati jemaat. Menjadi berkat di jemaat. Bagi tubuh Kristus lainnya. Kita mengerjakan pelayanan diakonia. Bahkan di waktu gereja ini sedang online sepenuhnya hampir 2 tahun. Tidak tahu mana yang masih beribadah, masih memberi persembahan. Kami tetap memberi, mengerjakan diakonia ini. Menjadi berkat, berbagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain diakonia juga memberkati sesama. Lintas suku, budaya, dan agama. Satu kali Tuhan berkata kepada seseorang yang bertanya, siapa sesamaku manusia? Karena bagi orang Yahudi yang disebut sesama adalah yang seagama. Lalu Yesus membuat tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dan Yesus tanya, menurutmu siapa yang disebut sesama? Ya orang Samaria ini yang menolong orang Yahudi yang sedang dirampok. Imam orang Lewi cuma lewat. Tuhan berkata, kerjakan seperti itulah sesamamu.
Tuhan membuat sebuah kisah yang ekstrim, orang Samaria yang baik hati, yang dianggap orang kafir, tapi melakukan kasih yang tulus. Tuhan berkata, itulah yang sesamamu. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang tidak terpisah gara-gara beda suku, agama, warna kulit, budaya. Kita bisa beda suku, budaya, dan agama. Tapi kita bisa tetap rukun. Kita bisa jadi berkat. Itu yang kita kerjakan. Saudara, kita berbagi, sudah kelintas agama. Jadi berkat. Bahkan dengan tokoh agama lain, gereja yang dikerjakan itu. Kenapa? Karena kita harus menjadi berkat bagi jemaat, bagi gereja lain, juga memberkati sesama semua orang dari lintas suku, budaya, dan agama. Nah, tadi tentang misi yang harus dikerjakan. Nah, ini sekarang kita akan masuk kepada nilai-nilai yang harus dihidupi. Saudara, kita harus punya nilai-nilai, karena nilai-nilai mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita berpikir. Kenapa ada orang yang jahat? Kenapa ada orang yang tidak baik? Karena nilai-nilai hidupnya. Cara pandang diri dan nilai-nilai hidupnya yang sangat buruk. Saudara, nilai yang harus kita hidupi, yang pertama kekudusan, kebenaran, dan kasih. Ini bicara tentang karakter Kristus yang harus dihidupi oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya, kekudusan, kebenaran, dan kasih. Keadilan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Sifat-sifat Tuhan yang harus kita hidupi. Allah itu kudus, Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Saudara, kita menjadi kudus karena Tuhan kita kudus. Kita mengasihi karena Tuhan kita mengasihi. Kita melakukan kebenaran karena Allah kita adalah benar. Kita hidup dalam kesetiaan karena Allah kita adalah Allah yang setia. Alkitab berkata, sekalipun kau menyangkal, Tuhan tidak menyangkal kita. Kita juga bicara tentang bagaimana kita menghidupi kesadaran kita menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Jangan cuma kudusnya kalau di hari Minggu. Jangan kudusnya kalau lagi di mimbar begini kita kudus. Mari kita kudus di keseharian kita. Di keluarga, di masyarakat, di studi, di pekerjaan, di kegiatan sosial dan pelayanan gerejawi. Keseharian kita harus menjadi rohani. Jangan rohaninya cuma kalau sejam 2 jam di gereja. Tapi kita benar-benar menjadi manusia rohani. Bukan agamawi. Kita pakai lambang agama di tubuh kita. Oh, pakai anting-anting salib, kalung salib, giginya pun bekelnya salib semua. Tapi kita suka menyalibkan orang lain. Mari kita dalam keseharian kita menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, demi kemurahan Allah, hendaklah engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu keseharian. Dan saudara, Alkitab juga berkata, apapun yang kau lakukan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kalau saudara melakukan studi, saudara melakukan pekerjaan, bisnis, kegiatan sosial, bahkan pelayanan gerejawi, seperti untuk Tuhan, maka kau mengerjakan dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan sukacita. Nilai-nilai saudara, jiwa-jiwa itu berharga, saudara. Sama seperti surga menghargai jiwa terhilang. Saudara, saya sering ngomong kepada tim pengurus, kita butuh gedung. Dan kita beriman kita punya gedung. Tapi kita lebih menghargai jiwa-jiwa. Itu sebabnya saudara, kami seringkali alat kita perlu, tapi jiwa itu lebih perlu daripada alat. Itu sebabnya saudara, mari kita menghargai jiwa-jiwa seperti Tuhan menghargai. Itu nilai-nilai gereja kita. Kalau saudara menghargai jiwa itu, maka di gereja kita, mau kaya, miskin, cantik, jelek, saudara akan tetap menghargai orang-orang itu seperti Tuhan menyambut. Tuhan berkata kepada kita, karena engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka kita mengasihi sesama seperti itu, enggak pandang bulu. Kalau saudara menganggap jiwa-jiwa itu berharga, maka setiap hari Minggu di gerejamu, engkau akan menyambut semua orang dengan penuh sukacita. Bukan karena dia kaya, punya kedudukan. Itu yang gereja ini lakukan. Kita tidak memandang orang. Setidaknya saya dan istri saya tidak mengerjakan itu. Dan pelayan-pelayan kita tidak mengerjakan itu. Nilai-nilai yang selanjutnya, kesatuan adalah hal yang sangat penting. Saudara, kesatuan itu sangat penting. Iblis saja tahu kesatuan itu penting. Satu kali Tuhan berkata, adakah iblis terbagi-bagi? Kan enggak ada. Tapi gereja terpecah-pecah. Jangankan antar gereja, di dalam gereja saja bisa pecah-pecah. Hanya urusan sel grup bisa ribut sendiri, saudara. Saya mau katakan, mari kita bangun kesatuan. Ya. Dan nilai-nilai selanjutnya, saya coba tulis, ada banyak nilai. Gereja adalah keluarga.
Itu sebabnya saudara, engkau perlu pulih hubunganmu dengan keluargamu. Engkau perlu berdamai dengan keluargamu. Supaya ketika masuk di gereja, maka yang kau bawa adalah damai. Saudara, ada banyak orang karena bermasalah di hubungan dengan antar keluarga. Biasanya itu dibawa spirit itu ke dalam gereja. Mari kita menjadi orang-orang yang pulih. Mungkin orang tua kita sudah meninggal, tapi kita sudah mengampuni. Kita bangga sebagai anaknya. Kita bersuka cita bahwa aku ditempatkan di keluarga ini. Mungkin kakakmu, adikmu melukai saudara, merampas hak saudara. Tapi engkau selesai dengan dirimu. Saya ingat kisah Esau. Esau awalnya dendam, gara-gara hak kesulungannya diambil oleh Yakub. 2 kali ditipu, tapi dia kemudian berdamai. Ketika dia ketemu adiknya, dia lebih duluan diberkati karena dia bisa berdamai dengan dirinya. Dan dia peluk Yakub. Waktu Yakub memberi sesuatu banyak harta untuk mengambil hati Esau. Esau berkata, adikku aku sudah cukup banyak. Tuhan memberkati aku. Kau tetap adikku. Saudara, itulah keluarga. Mari kita jadi keluarga yang pulih. Seperti Esau ketika dia pulih hatinya, dia peluk adiknya Yakub. Mari kita pulih sebagai sebuah keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk kepada mengapa gereja ini bernama Arauna, saudara. Ada beberapa tahun pertama kita membuat nama yang waktu itu karena gereja harus punya nama, punya identitas, kami bikin nama. Dan kemudian tahun 2015, saya pas dalam perjalanan ke Holy Land, ke Israel, saya masuk ke sebuah tempat. Tiba-tiba saya seperti dibawa ke masa lalu. Saya begitu terpesona, di tempat itu terbayang sebuah pemandangan-pemandangan menakjubkan. Saya akan membawa saudara. Saya ada foto di situ saudara. Arauna itu ada sebuah kisah di 2 Samuel pasal 24. Waktu itu Daud menghitung orang Israel tanpa tuntunan dan persetujuan Tuhan. Dan singkat cerita, hati Daud berdebar-debar karena dia tahu dia bersalah. Lalu datanglah Gad, nabi itu, memberitahukan, pilih 3 hukuman. Pedang, penyakit sampar, kelaparan, atau engkau lari sebagai pelarian selama 3 bulan. Daud cuma berkata, aku memilih jatuh ke tangan Allah yang hidup. Aku tidak pilih hukuman. Saudara, kalau orang bertobat, itu enggak pilih hukuman. Mana yang lebih enak? Enggak. Apapun yang Tuhan kerjakan, aku rela. Dan singkat cerita, kemudian terjadi itulah yang mematikan begitu banyak orang. Begitu banyak orang. Dan tiba-tiba di sebuah tempat, ketika malaikat Tuhan sedang mengarahkan pedangnya ke Yerusalem. Maka Tuhan berkata kepada malaikat itu, cukup, turunkan pedangmu. Mari kita lihat di 2 Samuel pasal 24 ayat 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu dikatakan, malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Pada waktu itu, malaikat itu ada di dekat tempat pengirikan Arauna. Saudara, ternyata tempat Arauna ini adalah sebuah tempat pengirikan. Ya, orang Yebus, kemungkinan dia bukan orang kenal Tuhan, karena orang Yebus itu musuhnya orang Israel pada waktu itu. Pengirikan adalah sebuah tempat terbuka dengan permukaan yang keras dan rata di mana biji-bijian ditumbuk dengan tongkat kayu untuk memisahkannya dari tanamannya. Jadi itu tempat pengirikan, tempat di mana hasil panen gandum ataukah misalnya anggur, itu ada pengirikan untuk anggur, untuk pemerasan, itu diproses di situ. Dan disitulah tulah itu berhenti. Dan ketika tulah itu berhenti, Arauna itu lagi kerja di tempat pengirikan. Bayangkan, seperti waktu COVID yang lalu, Arauna tetap kerja. Karena memang dia mungkin harus cari nafkah. Tapi di tempat orang yang lagi kerja itu, tulah itu berhenti, saudara. Nah, saudara, saya membawa saudara kepada sebuah arti. Apa arti Arauna? Waktu saya membuka kata arti Arauna, itu ada arti yang dikatakan, aku akan berteriak kegirangan. Arauna artinya membuatmu bersinar. Arauna artinya sorak, sukacita Tuhan. Jadi kalau saudara tahu nama Arauna itu sebuah tempat pengirikan, ya, di dekat ladang Arauna, ya, di dekat ladang, sebuah tempat milik Arauna. Arauna artinya I shall shout for joy, make you to shine.
joyful shouting of YHWH, itu Yahweh, ada orang baca Yahweh, tapi itu nama diri Tuhan. Jadi ada sorak sukacita Tuhan di tempat itu. Tempat ini adalah tempat di mana tulah berhenti, berganti dengan anugerah. Tempat ini menjadi sesuatu yang sangat berarti selanjutnya, saudara. Kenapa saya katakan berarti? Ya, di 2 Samuel pasal 24, mari kita lanjutkan kisah ini. Tuhan memerintahkan Daud membangun di tempat itu, ya, untuk membangun mezbah di tempat itu. Daud kemudian membelinya sekalipun Arauna itu mencoba memberikannya gratis. Udahlah buat raja gratis aja. Saya serahkan semua termasuk lembu-lembunya, termasuk kayu bakarnya. Tapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Itu kata Daud. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Di tempat itu Tuhan mengabulkan doa dan tulah itu berhenti. Tapi ayat ini muncul sebelumnya setelah Daud berkata begini. Aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Saudara, ada catatan. Seorang penyembah adalah orang yang mau membayar apa-apa bagi Tuhannya demi dia bisa menyembahnya. Daud tidak mau. Dia berkata, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Dia tidak mau gratisan. Saudara, kalau engkau pelayan Tuhan, engkau ada di mezbah, maka jangan mental gratisan. Orang penyembah itu bukan orang yang mental gratisan. Dia rela bayar harga. Bayar harga, mentalnya bukan mental pengemis, tapi pemberi. Saudara. Ya, tapi pemberi. Tuhan memerintahkan Daud membangun mezbah itu. Dan Daud membayar tadi dikatakan bahwa tulah di sana berhenti dan Tuhan mengabulkan doa. Sehingga negeri itu diselamatkan. Saudara, kita akan belajar tempat yang menarik ini, tempat Arauna. Mari kita ada lihat satu ayat, beberapa peristiwa yang tercatat di Arauna. Selain tulah berhenti, di 2 Tawarik 3 ayat 1, karena kemudian dikatakan Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan atau Arauna, orang Yebus itu, nama lain Arauna adalah Ornan. Kalau sudah baca di Tawarik, maka Ornan itu sama dengan Arauna. Saudara, ternyata tempat ini adalah tempat di mana bait suci Salomo yang sangat terkenal itu didirikan. Nah, di foto itu kalau sudah membaca, melihat ada tempat di mana saya sempat memasuki tempat itu dan sekarang di tempat itu tidak ada bangunannya sama sekali. Yang ada bangunan agama lain, tempat yang dengan kubah emas di situ, itulah tempat lokasi asli bait suci Salomo. Itu ada ceritanya lagi tempat itu kenapa runtuh, saudara. Saudara, ternyata dikatakan di Gunung Moria, di tempat pengirikan Ornan orang Yebus, di mana Tuhan menampakkan diri, Salomo mendirikan rumah Tuhan atau bait suci yang sangat terkenal itu. Ya. Orang hari ini sibuk, wah ini nanti akhir zaman, bait suci ketiga dibangun, tempatnya belum ada, saudara. Belum dibangun, bangunannya belum ada. Bangunan aslinya pun nggak ada, tidak ada satu batu pun yang terletak di atasnya. Pondasi bawah tanah ada, saudara. Kalau saudara turun di situ ada terowongan di situ, ada bekas pondasi, tapi bangunannya tidak ada sama sekali. Menggenapi yang Tuhan katakan tidak ada satu batu pun yang terletak di atasnya. Kita lagi membahas tentang Arauna, saudara. Tentang Arauna. Di tempat itu tadi dikatakan juga di Gunung Moria. Apa itu Gunung Moria, saudara? Kalau saudara pergi ke ingat saudara Gunung Moria, maka saudara akan ingat bagaimana satu kali Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah ke tanah Moria, ke salah satu gunung, dan persembahkanlah Ishak di sana. Kalau saudara ingat Gunung Moria, tempat pengirikan Arauna, lokasi bait suci, itu semua satu lokasi. Waktu saya pergi ke sana, itu membuat saya waktu melihat tempat itu, saudara. Ada sebuah seperti film bayangan, bagaimana di situ Abraham mempersembahkan korban. Bagaimana di situ dulu tulah berhenti, di mana di situ dibangun bait suci.
yang melatar belakangi nama Arauna, tempat di Gunung Moria. Dan di Kejadian 22, ya, waktu Tuhan berkata ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Inilah tempat yang sama dengan tempat pengirikan Arauna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tempat yang indah. Dan di atas gunung itu kemudian dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kenapa? Ishak yang dia bawa sebagai persembahan diganti dengan seekor kambing yang tersangkut tanduknya di belukar. Dan akhirnya yang dipersembahkan yang Tuhan sediakan itu, saudara. Saudara, seorang penyembah itu orang yang mengalami keajaiban demi keajaiban karena di sana Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, itulah Arauna, tempat pengirikan Arauna. Kenapa kami mengambil tempat itu sebagai nama gereja ini? Arauna, tempat pengirikan Arauna. Kita akan belajar di situ tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Di situ dibangun bait suci, di situ tempat tulah berhenti. Saudara, saya akan menutup bagian ini dengan Arauna, itu adalah tempat di mana Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Arauna adalah tempat di mana tulah berhenti dan anugerah Allah tercurah. Arauna di mana tempat itu ada sorak-sorai sukacita ilahi yang membuat hidup kita bersinar. Ketika engkau bersinar, maka Tuhan akan mengangkat hidupmu. Orang akan melihat promosi dari Tuhan akan datang, berkat dari Tuhan akan mengalir atas hidupmu. Arauna adalah tempat Tuhan menampakkan diri. Arauna adalah tempat Tuhan menyediakan dengan ajaib. Di sana istilah Yehova Jireh, Yehova Jireh itu Tuhan menyediakan, itu bermula. Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, di situ juga bait suci dibangun. Bait suci pada zaman itu adalah tempat kehadiran Allah di tengah umatnya. Dan Alkitab berkata di 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Allah diam di tengah kamu. Kita ini bait Allah. Gereja seharusnya menjadi tempat Tuhan mengabulkan doa untuk negeri. Gereja harusnya menjadi tempat tulah berhenti dan anugerah Allah tercurah. Gereja harusnya adalah tempat di mana ada sorak-sorai sukacita ilahi yang membuat hidup kita bersinar. Gereja adalah tempat seharusnya Tuhan menampakkan dirinya. Gereja adalah tempat Tuhan menyediakan dengan ajaib. Gereja adalah tempat Allah berdiam. Saudara, saya ingat 2 minggu yang lalu berturut-turut ada seorang bapak setelah ibadah di gereja. Dia berkata, Kak, kenapa Tuhan begitu sayang sama saya? Dia rasa Tuhan begitu mengasihi hidupnya. Dia hancur hati. Minggu berikutnya, dia tilawat Tuhan. Saya sampai waktu lihat bapak ini, Tuhan, kapan ya saya ngalami seperti itu? Dia sambil menyembah Tuhan, tangannya dikedangkan begini. Seperti seorang anak lagi nyambut bapaknya, lagi mau peluk bapaknya. Saudara, semoga Tuhan memelukmu pagi ini. Karena di Arauna ada tempat Allah berdiam. Di Arauna Tuhan mengabulkan doa. Di Arauna ada anugerah Allah tercurah. Di Arauna ada sorak-sorai sukacita. Saya tidak berkatakan Arauna sebagai segalanya, saudara. Tapi saya membawa saudara, gereja harus seperti tempat pengirikan Arauna. Di mana di situ ada penampakan Tuhan, ada pernyataan Tuhan. Di situ ada berkat, ada mujizat, ada keberdiaman Tuhan. Dan Tuhan memilih tempat itu. Sehingga Tuhan perintahkan Daud tadi membangun mezbah. Kiranya di gereja kita bukan hanya namanya Arauna, tempat di mana Allah mengabulkan doa, tempat tulah berhenti, bukan hanya nama, tapi tempat kita, gereja ini menjadi tempat di mana ada sorak-sorai sukacita, tempat Tuhan menampakkan diri, menyatakan dirinya, memeluk saudara, tempat di mana Tuhan menyediakan dengan ajaib, Yehova Jireh itu terjadi, tempat di mana bait suci, di mana tempat Allah itu berdiam. Paling menakutkan buat saya, paling menyedihkan buat saya adalah ketika Tuhan tidak berdiam di tengah kita, saudara. Itu sebabnya di tengah banyak tantangan, tekanan, pergumulan, saya memilih tidak kompromi,
Saya memilih tetap lurus. Saya tetap memilih berpegang teguh kepada panggilan saya. Saya tidak mau menjadi pribadi yang menghalangi Tuhan hadir dan bekerja. Semoga kita benar-benar menjadi Arauna. Kita bukan sekedar nama. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan itu sumber kekuatan kita. Mari kita cari Tuhan dengan kerendahan hati, agar anugerah Allah tercurah, agar Tuhan menampakkan diri, agar Tuhan memberkati, agar Tuhan berdiam di tengah kita, agar ada sukacita, agar ada anugerah yang tercurah, agar ada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami rindu Engkau berdiam di tengah kami, di gereja ini, menjadi Tuhan, menjadi penguasa, menjadi kepala kami. Sehingga kemanapun Engkau menuntun kami, membimbing kami mengikuti dengan taat. Terima kasih buat firman hari ini. Biar kami menjadi seperti tempat pengirikan Arauna, yang kemudian menjadi bait-Mu Tuhan. Di mana di tempat itu ada penyembahan yang sesungguhnya. Di tempat itu ada orang-orang yang rela berkorban penuh kemurahan seperti Arauna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu. Dan di akhir ibadah ini, kami bersyafaat buat kota dan bangsa kami. Kiranya anugerah, berkat Allah tercurah, pengampunan-Mu tercurah atas negeri kami. Ada begitu banyak bencana, gempa, kekeringan, dan berbagai hal lainnya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, kami minta pengampunan-Mu, sehingga gempa atau gejala alam terjadi, itu tidak membawa kehancuran, tapi membawa kemakmuran bagi negeri ini. Ampuni dosa kami, perzinahan, kekerasan, percabulan yang begitu merajalela, tidak takut akan Tuhan yang begitu merajalela. Kami minta pengampunan Tuhan atas negeri ini. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni kami, ampuni gereja-Mu yang tidak menjadi berkat. Ampuni gereja-Mu yang tidak menjadi garam dan terang. Ampuni gereja-Mu yang tidak menjadi kesaksian. Kami tidak memuliakan nama-Mu. Kami seringkali mempermalukan Engkau. Lewat perilaku kami yang tidak takut Tuhan, ampuni kami. Kami juga berdoa pagi ini buat jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar anugerah Allah tercurah, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Berkati mereka yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Secara finansial, berkati jemaat-Mu, berkati GBI Arauna, supaya kami benar-benar menjadi saksi, menjadi jemaat-Mu Tuhan. Engkau membangun gereja ini dengan menaruh visi, membangun komunitas yang kuat, yang berpengaruh dan jadi berkat. Kami percaya bukan manusia yang membangunnya, tapi Tuhan yang membangunnya. Kami menyerahkan GBI Arauna kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami mau menutup ibadah kami. Curahkan berkat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat Tuhan atas hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.